Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan pembelajaran IPA bersama Bu Meli. Di sini kita akan masih melanjutkan dengan bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Oke. Tidak bosan-bosan, Ibu selalu mengingatkan kalian tentang anjuran COVID-19, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun, kemudian tidak memegang wajah, terutama hidung, mulut, mulai dari mata sampai dengan keseluruhan wajah kalian. Kemudian tetap menjaga jarak ya, minimal 1 meter dengan orang lain, memakai masker jika flu atau menutup dengan lengan bagian dalam saat bersin dan batuk, serta yang lebih penting dan utama adalah jangan kemana-mana dulu, tetap stay at home untuk sama-sama kita menekan penyebaran angka positif COVID-19. Oke, pada pembelajaran hari ini KD-nya 3.2 yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian kompetensi indikatornya yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi, serta tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Nah, subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang metode penamaan ilmiah dan kunci determinasi. Oke, sudah siap ya? Kita mulai yang pertama yaitu metode penamaan ilmiah. Ya, jadi setiap organisme yang ada di muka bumi ini dia memiliki nama ilmiah. Ada yang sudah ditemukan namanya, ada yang mungkin masih belum ditemukan, dan ini merupakan ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus ya menggunakan sistem binomial nomenklatur ya, namanya sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda ya. Sistem ini digunakan untuk menamakan dari organisme makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, supaya kita bisa mengenali ini tuh apa, nama ilmiahnya apa. Jadi kita bisa membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, sistem tata nama ganda ini memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Nanti kita contohkan ya. Nah, penulisan nama ilmiah makhluk hidup ini dicetak miring atau diberi garis bawah. Jadi ingat, kata pertamanya itu merupakan genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan kata keduanya menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Nah, penulisan nama ilmiah ini biasanya menggunakan garis miring atau dicetak miring dan atau di garis bawah. Jadi ingat, kalau kalian menulis nama ilmiah ya itu harus dicetak miring, harus kalian tulis miring atau di garis bawah biar gampang. Nah, selain kedua dengan tata nama ganda tersebut, ada pula penamaan makhluk hidup yang diberi nama dengan 3 huruf ya. Kata ketiganya itu dapat berarti varietas atau inisial nama penemunya ya. Misalnya ada nama ilmiah Oryza sativa glutinosa ya, itu merupakan nama ilmiah dari ketan hitam. Nah, glutinosa ini dia merupakan varietas. Nah, kita lanjut ke contoh dari sistem tata nama ganda ya,
atau binomial nomenklatur. Ini contohnya ada penulisan ilmiah tumbuhan padi. Nah, nama ilmiah dari padi itu adalah Oryza sativa. Nah, kalian lihat ya, kata pertama itu Oryza itu menunjukkan genus ya, dan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kata keduanya yaitu sativa. Ya, sativa ini melambangkan spesiesnya. Nah, diawali dengan huruf kecil, itu S-nya kecil ya. Sativa S-nya kecil, Oryza O-nya besar. Nah, penulisannya dicetak miring. Berarti ini udah benar ya, tulisan Oryza sativanya. Kemudian yang kedua, penulisan ilmiah ketela pohon. Nah, ini ada Manihot utilissima. Nah, kalian lihat, Manihot ini menunjukkan genusnya ya, dan diawali dengan huruf kapital. Dan utilissima ini menunjukkan spesiesnya, diawali dengan huruf kecil, U-nya kecil. Kemudian contoh yang ketiga, penulisan ilmiah hewan komodo. Nah, komodo itu nama ilmiahnya adalah Varanus komodoensis. V-nya dari Varanus itu menunjukkan genus dengan huruf kapital, dan komodoensis menunjukkan spesies, K-nya itu kecil. Nah, ini ditulisnya dengan garis bawah. Jadi kalian ada dua pilihan, bisa ditulis miring atau bisa di garis bawah, gitu ya. Paham? Oke, paham. Lanjut ke kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini apa? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi ini berisi uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Nah, kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawan. Jadi, dikotom ini bisa disebut juga dengan lawan dari kunci determinasinya atau lawan dari ciri-cirinya, ya. Nah, tadi kan kunci determinasi itu cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup ya. Jadi kan makhluk hidup di muka bumi ini kan banyak sekali jenisnya ya. Kadang ada makhluk hidup yang baru ditemukan. Nah, kalau yang baru ditemukan ini kita mengelompokkannya itu ke takson apa ya? Taksonnya apa? Misalkan genusnya kemana ya, spesiesnya kemana ya, itu bisa kita gunakan kunci determinasi ini ya. Misalkan spesiesnya apa, terus misalkan familinya apa, ordonya apa ya, bisa menggunakan kunci determinasi ini. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kalian membuat kunci determinasi, yang pertama, kunci itu harus dikotomi, artinya harus ada lawan katanya ya. Kemudian kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1 dan tumbuhan berumah 2. Nah, kata pertama dan keduanya itu harus identik. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daunnya besar atau kecil. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Nah, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Kemudian, setiap kuplet diberi nomor dan buat kalimat pertanyaan yang pendek. Kita langsung ke contoh kunci determinasinya. Nah, di sini ada tumbuhan lumut. Kalian bisa lihat di kotak yang sebelah kiri. Lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjau. Nah, ini kita akan membuat kunci determinasi dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, dari tumbuhan itu
ada pilihannya yang berspora dan tidak berspora ya. Berspora itu untuk apa? Ya, tumbuhan yang berspora itu contohnya ada suplir dan lumut. Yang tidak berspora jelas ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, dari berspora ini akan dibagi lagi. Ada yang berbatang jelas dan ada yang tidak berbatang atau semu ya. Yang berbatang jelas itu contohnya adalah suplir. Yang tidak berbatang jelas yaitu jelas itu adalah lumut. Lumut itu tidak bisa dibedakan mana akar, batang, dan daunnya. Kemudian untuk yang tidak berspora ya, ada jagung, kedelai, terong, melinjo tadi ya. Ternyata dibagi lagi menjadi biji yang tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup di situ ada jagung, kedelai, terong. Biji terbukanya ada melinjo. Nah, biji tertutup ternyata dikelompokkan lagi atau dipecah lagi jadi dua, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Udah Ibu jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Berkeping 2 ya atau dikotil itu contohnya ada kedelai dan terong. Kemudian berkeping 1 atau monokotil contohnya ada jagung. Nah, berkeping 2 ini ternyata dikelompokkan lagi atau dipecah lagi jadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Yang berbunga kupu-kupu yaitu kedelai, yang berbunga trompet yaitu terong. Nah, dari mind map ini ya kita bisa membuat kunci determinasinya ya. Itu udah jelas tuh ya, ada berspora, ada tidak berspora. Ya, kita buat dulu yang pertama 1A yaitu tumbuhan yang berspora. Dikotomnya atau lawan katanya berarti tumbuhan yang tidak berspora. Kemudian 2A yaitu tumbuhan yang berbatang jelas. Dikotomnya atau lawan katanya yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Kemudian 3A yaitu berbiji tertutup. Lawan katanya atau dikotomnya berbiji terbuka. Terus 4A berbiji keping 2. Berarti 4B adalah biji berkeping 1. 5A berbunga kupu-kupu. 5B dikotomnya itu berbunga trompet. Nah, kita udah bisa nih membuat kunci determinasinya ya untuk tumbuhan melinjo sendiri ya. Melinjo bisa kalian lihat bahwa melinjo itu merupakan tumbuhan yang tidak berspora ya, tidak berspora. Kemudian berarti 1B ya, melinjo itu 1B tidak berspora. Kemudian 2A 2B itu untuk suplir dan lumut. Kemudian untuk selanjutnya melinjo itu berbiji terbuka berarti 3B. Berarti kunci determinasi dari melinjo itu adalah 1B dan 3B. Kemudian kunci determinasi untuk jagung. Ya, kalian lihat di situ. Jagung dia merupakan tumbuhan yang tidak berspora, berarti 1B ya. 2A 2B untuk suplir sama lumut ya, ingat. Kemudian jagung juga merupakan tumbuhan berbiji tertutup, berarti 3A. Kemudian jagung adalah tumbuhan berkeping 1 atau monokotil, berarti 4B. Jadi kunci determinasi untuk jagung itu adalah 1B, 3A, dan 4B. Nah, kalau untuk misalkan untuk lumut ya, lumut tumbuhan berspora atau tidak berspora? Lumut itu adalah tumbuhan yang berspora, berarti 1A. Kemudian jelas tuh langsung ke 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Jadi kunci determinasi untuk lumut itu adalah 1A dan 2B gitu ya. Nanti untuk yang selanjutnya ada suplir, kemudian ada kedelai, ada terong, kalian bisa melanjutkan sendiri. Oke, paham ya? Nah, contoh yang kedua ini ada langsung dijelaskan determinasinya ya. Ada 1A bertulang belakang, lawan katanya berarti tidak bertulang belakang. 2A tubuh selalu basah, lawan katanya tubuh tidak selalu basah.
3A, kulit bersisik. Lawan katanya adalah 3B, kulit tidak selalu bersisik. Kemudian 4A, menyusui anaknya. Berarti 4B tidak menyusui anaknya. 5A, bertelur. 5B, bertelur dan beranak. Nah, kita disuruh untuk membuat kunci determinasi dari hewan-hewan berikut, yaitu ada hewan A, hewan B, dan hewan C. Hewan A di situ berupa ikan, ya, ikan badut. Nah, kita lihat kunci determinasi dari hewan A ini. Nah, hewan A apakah dia bertulang belakang? Ikan apakah bertulang belakang? Iya, jelas, ikan bertulang belakang. Berarti ikan kunci determinasinya 1A. Tubuhnya selalu basah? Iya, tubuhnya selalu basah. Berarti ikan kunci determinasinya 2A juga. Kemudian kulitnya bersisik atau tidak bersisik? Ikan kulitnya bersisik, berarti 3A. Nah, 3A ini apa? Oh, 3A itu adalah Pisces. Berarti di sini kita tahu nih bahwa hewan A kunci determinasinya itu adalah 1A, 2A, 3A. Nah, 3A ini termasuk ke dalam kelompok hewan Pisces, ya, kelompok ikan. Kemudian hewan B itu ada burung, ya. Nah, burung ini, ya, kita lihat kunci determinasinya di sini. Apakah dia bertulang belakang? Ya, burung memiliki tulang belakang, jelas. Berarti 1A. Kemudian tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah? Ya, tubuhnya tidak selalu basah, berarti 2B. Kemudian nomor 3 itu untuk Pisces sama amfibi, ya. Nomor 4 juga untuk mamalia. Kemudian 4. Nah, ini 4B, ya. Tidak menyusui anaknya, ya, jelas. Kemudian 5A, ya, bertelur atau tidak bertelur. Burung itu bertelur, berarti burung itu termasuk kelompok Aves. Jadi kunci determinasinya 1A, 2B, 4B, 5A. Jadi hewan B itu termasuk ke dalam kelompok Aves atau kelompok burung. Kemudian yang hewan C, kita lihat. Itu ada kelinci, ya. Nah, kelinci apakah bertulang belakang? Ya, kelinci bertulang belakang. Jadi 1A. Tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah? Tubuhnya tidak selalu basah. Nomor 3A, B, 4A untuk Pisces, amfibi, mamalia, ya, jadi kita skip. Kemudian 4B, tidak menyusui anaknya atau menyusui anaknya. Ya, berarti kalau kelinci berarti mama dia, yaitu menyusui anaknya. Berarti hewan C memiliki kunci determinasi 1A, 2B, dan 4A. Maka hewan C dikelompokkan ke dalam kelompok mamalia. Gitu, ya. Jadi kunci determinasi itu untuk kita tahu ini ke dalam kelompok apa dalam takson atau dalam susunan taksonnya, ya. Nah, itu untuk materi pada pertemuan hari ini. Untuk tugasnya kalian yang pertama menuliskan nama-nama ilmiah dari organisme berikut dengan menggunakan aturan sistem tata nama dua kata atau binomial nomenklatur. Itu ada 8 organisme. Kalian bisa cari sumbernya, bisa lewat literatur manapun atau bisa lewat internet atau lewat buku, bisa kalian cari, ya. Ingat penulisannya di cetak miring atau di garis bawah. Kemudian kata pertamanya huruf besar dan kata keduanya huruf kecil. Kemudian yang ini kalian melengkapi diagram dengan jenis-jenis hewan tersebut, ya. Hewannya itu ada kelinci, ada burung, ada ikan, ada katak, dan ada buaya, ya. Nanti kalian membuat kunci determinasinya, ya. Kalian lengkapi nih diagram ini, ya. Yang menyusui anaknya apa aja hewannya, nama hewannya apa, ya. Nanti kalian
buat atau lengkapi diagram ini ya. Ada katak, ada kelinci, ada burung, ada ikan, ada buaya ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu rasa itu cukup. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke guru kalian masing-masing ya. Ada Bu Windy kelas 7A dan 7B, ada Bu Meli 7C dan 7D, dan ada Bu Rita dari kelas 7E sampai dengan kelas 7I. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.